Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 3 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab kebangkitan Engkau, ya Yesus, menjadi patron bagi kami nantinya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi hari ini, Buah sulung dari orang yang mati, tanggal 3 Maret. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ketika suara malaikat perkasa terdengar di makam Kristus, berkata, "Bapamu memanggil engkau." Maka juru selamat bangkit dari kubur oleh kehidupan yang sebelumnya ada di dalam dirinya. Kini terbukti kebenaran firman-Nya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Di atas kubur milik Yusuf, Kristus telah menyatakan dengan penuh kemenangan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kata-kata ini hanya bisa diucapkan oleh yang ilahi. Semua makhluk ciptaan hidup atas kehendak dan kuasa Allah. Mereka adalah penerima kehidupan yang bergantung kepada kehidupan Allah. Dari serafim tertinggi hingga makhluk hidup yang terkecil, semuanya diisi ulang dari sumber kehidupan. Hanya Dia yang satu dengan Allah yang dapat mengatakan, "Aku berkuasa untuk memberikan nyawaku, dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali." Dalam keilahiannya, Kristus memiliki kuasa untuk mematahkan belenggu kematian. Kristus bangkit dari kematian sebagai buah sulung dari orang yang mati. Dia adalah wujud dari berkas yang diunjukkan. Dan kebangkitannya terjadi tepat pada hari berkas unjukan. Itu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Selama lebih dari 1000 tahun upacara simbolis ini telah dilakukan. Dari ladang panen, bulir-bulir pertama gandum matang dikumpulkan. Dan ketika orang-orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, berkas hasil pertama dilambaikan sebagai persembahan syukur di hadapan Tuhan. Setelah berkas diunjukkan, barulah sabit dapat ditaruh pada gandum dan dikumpulkan menjadi berkas-berkas. Berkas yang dipersembahkan kepada Allah melambangkan panen. Kebangkitannya adalah lambang dan janji kebangkitan semua orang yang benar yang telah mati. Ketika Kristus bangkit, Dia membawa banyak sekali tawanan dari kubur. Gempa bumi pada saat kematiannya telah mengoyak kuburan mereka. Dan ketika Dia bangkit, mereka pun keluar bersamanya. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Allah dan yang telah memberikan kesaksian akan kebenaran dengan mengorbankan nyawa mereka. Kini mereka menjadi saksi bagi Dia yang telah membangkitkan mereka dari kematian. Diambil dari The Desire of Ages, halaman 785 dan 786. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu ayat dalam Alkitab yang sering disalah artikan.
yaitu Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Mari kita baca yang berbunyi, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Ayat ini sering dijadikan dasar bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Sebab dikatakan bahwa Yesus berkuasa mengambil nyawanya kembali. Apakah benar demikian? Sebelum kita lihat jawabnya, perhatikan firman Tuhan menjelaskan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kisah 2 ayat 24 berkata, Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kemudian, masih dalam pasal yang sama dikatakan, Kisah 2 ayat 32 berbunyi, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Tidak ada saksi untuk Yesus bangkitkan dirinya sendiri, tetapi ada saksi untuk Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dan berulang-ulang dinyatakan dalam buku Kisah bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Bahkan Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 12-14 yang berbunyi, Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Hal ini ditekankan kembali oleh Paulus dalam ayat 15-17 yang berkata, Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paulus menjelaskan bahwa dia berdusta jika dia berkata bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, padahal sebenarnya tidak. Dan jika benar bahwa Allah tidak bangkitkan Yesus, maka orang mati tidak dibangkitkan juga. Oleh karenanya, sia-sialah kepercayaan kita, dan kita tetap dalam dosa. Tetapi bukan itu yang terjadi. Kenyataannya yang terjadi adalah bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Kita baca ayat 20 yang berkata, Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah yang benar, bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai buah sulung kebangkitan. Jadi, Yesuslah buah sulung kebangkitan, dan itulah sebabnya perhatikan ayat-ayat berikut ini. Matius 27 ayat 50-53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saat Yesus mati di kayu salib, terjadi gempa bumi, dan kubur orang-orang kudus terbuka, dan banyak orang kudus yang bangkit. Tetapi mereka tidak keluar dari kubur. Mereka hanya bangkit dulu.
Lalu, kapan mereka keluar dari kubur? Saat Yesus sudah bangkit. Dikatakan, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Mengapa mereka tidak langsung keluar dari kubur ketika kubur mereka terbuka? Karena mereka bukanlah buah sulung kebangkitan, tetapi Yesus. Yesus harus bangkit dulu, keluar dari kubur, baru mereka bisa ikut keluar. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, berulang-ulang Alkitab berkata bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah, yaitu Bapanya. Lalu, bagaimana dengan Yohanes 10 ayat 17 dan 18 tadi, yang sering digunakan oleh para pendeta sebagai bukti bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri? Mari kita baca penjelasannya. Perhatikan kata menerimanya kembali dan mengambilnya kembali yang ditandai warna kuning di layar. Kata menerimanya kembali dan mengambilnya kembali diterjemahkan dari kata Yunani yang sama, yaitu lambano. Karenanya, makna kata menerimanya serta kata mengambilnya adalah sama. Jadi, saat Yesus berkata, "Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali," hal itu sebenarnya sama dengan "Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa menerimanya kembali." Sebab kata menerimanya dan mengambilnya diterjemahkan dari kata Yunani yang sama. Inilah yang ayat ini sampaikan. Dan inilah seharusnya yang para pendeta jelaskan sebab mereka telah bersekolah dan mempelajari tentang bahasa Yunani. Ayat ini tidak sama sekali menyatakan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Tidak ada. Ayat ini malah menyatakan bahwa Yesus berkuasa untuk menerima hidupnya kembali, sebab itulah tugas yang diterima dari Bapanya. Nah, apakah pentingnya untuk percaya bahwa Yesus dibangkitkan oleh Bapanya? Roma 10 ayat 9 menyatakannya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku dalam Tuhan, inilah pentingnya untuk percaya bahwa Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Sebab percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah keselamatan. Oleh karena kebangkitannya, Yesus mengumumkan kemenangannya bahwa Dialah kebangkitan dan hidup. Buah sulung kebangkitan adalah kebangkitan dan hidup bagi kita yang percaya, sehingga barang siapa yang mati dalam Yesus akan menerima jaminan kebangkitan yang sama. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan membawa sukacita, bahwa Yesus bukan membangkitkan dirinya sendiri, tetapi Yesus Engkau bangkitkan, ya Bapa. Sebab ini adalah pola, patron bagi kami semua. Karena jika kami mati dalam Yesus, maka kebangkitan yang sama menjadi bagian kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami semua membuka hati dan menerima Kristus hidup dalam kami. Sebab itulah jaminan keselamatan, Kristus di dalam kami yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.